Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita udah masuk ke bab 3, yaitu materinya terkait persediaan dalam bisnis retail. Sebelum Ibu bahas lebih lanjut, Ibu ingin menjelaskan bahwa nanti kita akan mempelajari manajemen inventory, terus juga nanti ada pendekatan manajemen persediaan bisnis retail, dan yang terakhir kita akan belajar tentang laporan manajemen persediaan bisnis retail. Oke, selanjutnya. Ya. Sebelum kita membahas fungsi pokoknya, jadi manajemen inventory itu merupakan pengelolaan atau pengontrolan persediaan barang. Nah, fungsi pokok manajemen persediaan adalah memastikan toko memiliki produk yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, tentunya manajemen persediaan ini memiliki kepentingan bagi toko bisnis retail. Nah, kepentingannya itu apa aja sih? Yang pertama, dengan bisnis retail ini di stok pada toko, yaitu akan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena produk barang ini harus siap sedia di stok di gudang gitu. Jadi kalau di toko udah habis, masih ada persediaan di dalam gudang. Jadi tidak akan kehabisan stok barang gitu. Nah, yang kedua, jika tidak memiliki produk yang tepat dalam persediaan, ini akan menimbulkan biaya pada beberapa aspek tentunya. Nah, dengan adanya manajemen persediaan juga dapat membantu toko untuk mencapai tingkat kemungkinan perputaran penjualan yang paling tinggi. Nah, yang terakhir, manajemen persediaan juga akan mengatur dalam membantu menjaga kualitatif dan keseluruhan produk. Nah, tujuannya adalah produk akan berjalan cepat atau biasa disebut dengan barang fast moving. Oke, selanjutnya ya, fungsi pengendalian persediaan ini ada 4. Yang pertama, menetapkan jumlah barang. Jadi kita sebagai pemilik bisnis toko retail itu kita harus tahu gitu barang apa yang memang diperlukan dalam toko, yang sering habis dibeli oleh konsumen tuh barang apa gitu. Nah, kalau kita udah tahu barang apa nih yang memang sering habis dan stoknya itu di toko selalu kosong, kita harus memiliki persediaan yang lebih di gudang gitu. Nah, untuk barang-barang lain yang memang masih jarang diminati oleh konsumen, tetap harus ada stok barang di gudang, akan tapi secukupnya aja gitu. Nah, yang kedua ini sebagai penyangga produksi. Maksudnya adalah sebagai penyangga proses produksi atau buffer, sehingga proses operasi dalam toko ini akan berjalan terus-menerus gitu. Jadi kalau stok barang di toko udah habis, di gudang masih ada, ambil lagi masukin di toko. Jadi akan terus beroperasi, gitu, nggak akan berhenti gitu. Karena kita masih mempunyai penyimpanan persediaan di gudang. Yang ketiga, mengurangi resiko perubahan harga. Maksudnya adalah akibat inflasi dan kenaikan harga dari pemasok. Jadi mengurangi resiko perubahan harga ini maksudnya kalau kita udah punya stok barang di gudang yang lebih gitu, masih ada banyak, tentunya nggak perlu kita beli lagi ke pemasok gitu, pemasok barang toko kita gitu. Karena bisa jadi harga dari agen itu berubah kan. Kalau misalkan naik yang tadinya harganya 5.000 jadi 7.000, tentunya akan mempengaruhi harga barang di toko kita gitu kan. Tuh. Nah, yang keempat, menghindari kekurangan atau kelebihan. Maksudnya adalah kita harus cross check nih barang apa sih yang memang sering diminati oleh konsumen atau yang paling banyak habis barangnya di toko, dan barang mana yang memang kurang diminati. Nah, kalau yang banyak diminati tentunya persediaan barang di gudang itu harus dilebih banyakin ketimbang barang yang kurang diminati gitu. Jadi tidak akan kekurangan atau kelebihan barang. Oke, selanjutnya kita bahas tentang biaya-biaya dalam persediaan pada usaha retail. Ini ada 4. Yang pertama ada biaya pemesanan atau order cost. Nah, ini identik dengan biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemesanan barang.
Nah, jenis-jenis biaya pemesanannya ini biasanya ada biaya komunikasi, yaitu dari biaya telepon, biaya faksimilenya, terus juga surat menyuratnya, terus juga ada biaya pemrosesan pemesanan dan biaya ekspedisi, terus biaya packing, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ini ada biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Nah, ini tuh identik dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang-barang yang telah dipesan. Biayanya apa aja sih? Jadi biayanya itu ada biaya untuk fasilitas penyimpanan, seperti biaya penerangan, biaya sewa gudang, dan lain sebagainya. Terus juga ada biaya modal, biaya keusangan, dan masih banyak lainnya. Nah, yang ketiga ini ada biaya kehabisan atau kekurangan persediaan barang atau shortage cost. Jadi ini tuh biaya yang timbul akibat tidak tersedianya bahan yang diinginkan pada saat diperlukan. Contohnya adalah biaya pemesanan khusus, kehilangan pelanggan, biaya pengiriman khusus, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah biaya persediaan atau setup cost. Ini merupakan biaya mesin-mesin yang menganggur, terus juga ada biaya persiapan tenaga kerja langsung, dan biaya penjadwalan. Oke, selanjutnya ada pengendalian persediaan dalam usaha retail. Ini ada 4. Yang pertama adalah meminimalkan resiko. Maksudnya adalah meminimalkan resiko keterlambatan datangnya barang yang dibutuhkan perusahaan karena adanya persediaan barang di gudang yang digunakan untuk operasional. Nah, persediaan dalam usaha retail ini ada waktu kedatangan barang pemesanan. Jadi, kita tuh harus perhatikan waktu kedatangan barang yang dipesan. Terus yang kedua ada jumlah barang yang disimpan, yaitu kuantitas barang yang dipesan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu jumlah safety stock. Maksudnya adalah persediaan untuk jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Jadi jaga-jaga jika akan terjadi sesuatu yang akan menghambat pengiriman barang. Nah, yang kedua yaitu menjamin kelancaran. Jadi menjamin lancarnya arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan. Yang ketiga memberikan pelayanan terbaik. Jadi perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yaitu dengan menjamin tetap tersedianya barang-barang yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, yang keempat yaitu menekan pengadaan barang. Jadi barang-barang yang memang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga akan terjadi penumpukan barang yang berlebih, itu akan disingkirkan atau tidak dikumpulkan gitu di gudang. Oke, next. Nah, ini ada pendekatan manajemen persediaan retail. Ini ada 3. Yang pertama yaitu Economic Order Quantity atau EOQ. Identik dengan jumlah pemesanan yang paling ekonomis, yaitu jumlah pembelian barang dapat meminimumkan jumlah biaya pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. Nah, ada beberapa model EOQ ini. Sederhananya ada yaitu jumlah kebutuhan barang per periode stabil. Nah, yang kedua ada 2 macam biaya yang relevan, yaitu biaya pemesanan dan biaya pemeliharaan. Yang ketiga ada biaya pemesanan selalu sama. Yang keempat ada biaya pemeliharaan per unit selalu sama dan usia barang relatif lama, tidak cepat rusak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Material Recruitment Planning atau MRP. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menjamin tersedianya material, yaitu menjamin tersedianya item, komponen dalam produksi, dan tersedianya produk jadi. Tujuan lainnya yaitu untuk menjaga tingkat persediaan seminimal mungkin, yaitu merencanakan aktivitas penjadwalan dan pembelian material. Nah, di sini ada arus informasi yang digunakan dalam Material Recruitment Planning atau MRP, yaitu yang pertama ada Bill of Materials. Maksudnya adalah daftar harga barang yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Yang kedua ada Master Production Scheduling, yaitu ringkasan schedule produksi
produk jadi untuk periode yang akan datang, berdasarkan pesanan atau permintaan secara pasti. Yang ketiga yaitu data inventory, maksudnya adalah kebutuhan kotor atau gross recruitment. Terus juga ada schedule penerimaan atau schedule receipt. Terus juga ada persediaan di tangan, ada rencana penerimaan persediaan, dan juga ada rencana pemesanan atau plan order release. Yang terakhir ada struktur produk. Jadi berhubungan dengan beberapa komponen yaitu dari beberapa jadi. Nah, yang terakhir pendekatan manajemen persediaan retail yaitu ada metode periodic review. Pendekatan yang dilakukan pemesanan dengan interval waktu yang sama. Artinya adalah pemesanan barang sudah terjadwal secara rutin. Ini bisa diperkirakan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir ini tentang laporan manajemen persediaan toko retail. Ada dua, yang pertama yaitu bagian-bagian dari laporan manajemen persediaan. Ini daftar stok dasar. Jadi merupakan daftar yang berisi nomor stok dan deskripsi barang, banyaknya barang yang tersedia dan yang dipesannya itu ada berapa. Terus yang kedua ada perputaran persediaan. Terus ada ketersediaan produk, stok cadangan, peramalan, tik pemesanan, jumlah yang dipesan. Nah, yang kedua yaitu menganalisis kinerja barang dagangan sebagai persediaan. Ini ada tiga. Yang pertama ada analisis ABC, yaitu cara mengurutkan peringkat persediaan barang dengan cara menentukan barang yang diperbolehkan habis atau out of stock dan barang mana yang harus dihapus dari stok. Langkah-langkah analisisnya yaitu dengan mengurutkan peringkat SKU menggunakan satu kriteria atau lebih. Nah, yang kedua yaitu menentukan barang dengan tingkat keuntungan yang berbeda, dengan perlakuan yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu ada analisis sell-through. Ini merupakan analisis yang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara penjualan aktual dan yang dirancanakan untuk menentukan markdown awal yang dibutuhkan atau lebih banyak barang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang terakhir ada metode multi atribut. Nah, jadi metode ini merupakan evaluasi penjual dengan menggunakan nilai rata-rata berbobot untuk setiap penjualan. Nah, pembeli juga dapat mengevaluasi penjual yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama membuat daftar kebijakan, yang kedua bobot kepentingan ini setiap kebijakan harus ditentukan oleh pembeli atau perencana beserta manajer persediaannya. Nah, yang ketiga membuat penilaian tentang pengaruh merek individual di setiap kebijakan. Yang keempat yaitu mengalihkan kepentingan tiap kebijakan dengan pengaruh setiap merek atau pabriknya. Nah, yang terakhir yaitu menjumlahkan hasil kali tiap barang untuk semua kebijakan untuk menentukan peringkat keseluruhan penjual. Oke, selesai. Cukup sampai di sini untuk materi bab 3 dari penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Jika ada yang kurang dipahami atau belum mengerti, silahkan ditanyakan di Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.